Pada kesempatan kali ini aku mau coba jelasin ada apa aja jalur masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Ada apa aja sih jalur masuk perguruan tinggi negeri atau PTN? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama aku Wahyudin. Pada kesempatan kali ini aku mau coba jelasin ada apa aja jalur masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Ada apa aja sih jalur masuk perguruan tinggi negeri atau PTN? Jalur masuk perguruan tinggi negeri atau PTN itu ada 3. Yang pertama SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga adalah seleksi mandiri atau jalur mandiri. Aku jelasin satu-satu ya. SNMPTN adalah singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN ini yang ngadain pemerintah. Buat biaya pendaftarannya itu gratis, jadi nggak dipungut biaya sama sekali. SNMPTN ini adalah jalur masuk menggunakan nilai rapot kalian. Nilai rapot yang mana sih? Nilai rapot kalian dari semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12. Jadi buat seleksi SNMPTN ini, kalian emang harus nyiapin dari jauh-jauh hari, yaitu dari kelas 10 semester 1. Buat teman-teman kelas 12 yang baru tahu info ini, kalian bisa share ke adik-adik kelas kalian ya, atau ke adik kalian sendiri di rumah, yang masih kelas 10 atau mungkin baru mau masuk SMA. Yang kedua, ada yang namanya SBMPTN. SBMPTN adalah singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Sama kayak SNMPTN, SBMPTN juga diselenggarakan oleh pemerintah. Bedanya apa? Bedanya, kalau SNMPTN diseleksi pakai nilai raport, kalau SBMPTN diseleksi berdasarkan nilai tes. Jadi sebelum kalian daftar SBMPTN, kalian harus ikutan tes dulu. Tesnya namanya UTBK, atau Ujian Tulis Berbasis Komputer. Mungkin aku bakal bikin video terpisah yang ngebahas tentang UTBK. Nah, di SBMPTN ini kan kalian harus ikut UTBK ya. Nah, UTBK ini tahun ini bisa diikutin 2 kali kalau nggak salah. Dengan masing-masing ada biaya pendaftarannya. Kalau nggak salah 200 atau 250 ribu. Nanti aku cari lagi info pastinya dan aku sertakan di deskripsi ya. Terus yang terakhir ada jalur mandiri atau seleksi mandiri. Beda sama SNMPTN dan SBMPTN yang diselenggarakan oleh pemerintah, kalau jalur mandiri adalah seleksi masuk PTN yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN secara mandiri. Jadi PTN sendiri yang ngadain. Setiap PTN itu punya nama jalur mandiri atau seleksi mandiri yang beda-beda. Contohnya Universitas Indonesia atau UI, dia punya jalur seleksi mandiri yang namanya SIMAK UI. Kalau di UGM itu namanya UTUL UGM, di UNJ itu namanya PENMABA. Nah, untuk biaya pendaftarannya juga beda-beda. Setiap PTN ngenain biaya pendaftaran yang berbeda untuk setiap jenis seleksi jalur mandirinya. Yang jelas, kalian harus tahu dulu nih, misalnya mau ikutan seleksi mandiri. Karena setiap seleksi mandiri itu yang diujiin bakal beda. Terserah kalian mau masuk mana, tapi yang jelas kalian harus cari tahu dulu informasinya. Jangan sampai kalian mau masuk UGM, tapi kalian belajarnya soal-soal SIMAK UI, nggak nyambung nanti. Oh iya, aku kelupaan satu hal nih. Jadi aku tadi belum jelasin siapa aja yang boleh ikutan seleksi masuk PTN. Jadi setiap jalur itu punya kriteria masing-masing. Buat SNMPTN yang boleh ikutan, cuman siswa-siswa yang lulus di tahun tersebut. Maksudnya gimana? Contoh. Buat SNMPTN 2020, berarti yang boleh ikutan adalah siswa-siswa yang lulus SMA atau sederajat di tahun 2020. Yang lulus tahun 2019 nggak bisa. Kayak gitu ya. Nah, terus buat SBMPTN, itu yang boleh ikutan di tahun 2020 ini adalah teman-teman yang lulus tahun 2020, 2019, sama 2018. Jadi 3 tahun ini yang boleh ikutan. Nah, buat seleksi mandiri, itu tergantung kebijakan PTN masing-masing ya. Silakan dicari informasinya di laman atau di website PTN-nya masing-masing. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Good luck guys.